Setelah Allah bersolawat, Allah perintahkan malaikat, baru Allah perintahkan ke kita orang semua untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini kita harus berbahagia, bersyukur karena Allah turunkan, Allah utuskan Muhammad untuk menyelamatkan kita semuanya. Ini yang pertama. Mari peringatan Maulid Nabi kita jadikan bukti rasa syukur kita atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Bapak Ibu, peringatan Maulid Nabi ini jangan hanya dijadikan sebagai rutinitas tahunan. Setiap tahun kita memperingati di majelis ini, di majelis itu, di majelis ini, di majelis sana, tapi kurang diambil hikmahnya. Ayo jadikan peringatan Maulid Nabi malam ini sebagai momentum, kesempatan untuk meneguhkan kecintaan kita kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Suatu ketika Bapak Ibu, Rasulullah di hadapan para sahabat, wahai para sahabat, inni la mushtaqun ila ikhwani. Wahai sahabat, aku sangat rindu dengan saudaraku. Sahabat penasaran, barangkali aku yang dimaksud saudara Rasulullah. Umar pun juga begitu. Pasti orang-orang dekatnya Rasulullah yang dirindukan oleh Rasulullah. Alasna ikhwani. Lalu Sayyidina Umar memberanikan diri berbicara kepada Rasulullah, bukankah kami saudaramu wahai Rasul? Lah, bukan. Sahabat yang lain, alasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami yang selalu mendampingimu, yang engkau maksudkan sebagai saudara yang engkau rindukan? Lah, bukan. Terada, bukan ngono. Antum ashabi, wahai Umar, wahai sahabat yang lain, engkau semua adalah sahabat-sahabatku. Lalu Umar bertanya, lalu siapa saudara yang engkau rindukan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Apa jawab Rasulullah? Rasulullah menjawab, ikhwani qaumun amanu bi walam yarawni. Wahai sahabat, ketahuilah, orang saudaraku yang aku rindu-rindukan nanti ila yaumil kiamah, sampai di akhirat nanti adalah kaumun, orang-orang yang hadir pada peringatan Maulid Nabi malam ini. Amanu bi, yang percaya, yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yarawni, namun mereka belum tahu, belum pernah melihatku. Itu yang dirindukan oleh Rasulullah, orang yang belum pernah ketemu Rasul tapi cintanya begitu menggebu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu di abad ke-7 Hijriah ada seorang ulama besar, ahli penyair, hafal Quran, ahli hadis, faqih, ahli fikih. Beliau suatu ketika, ini yang mengarang kitab Burdah, Al-Imam Al-Bushiri. Beliau hidup tahun 608 Hijriah, wafat 694 Hijriah. Di umur 87 beliau wafat kurang lebih. Beliau adalah sosok ulama yang berpengaruh di zamannya. Namanya, nama lengkapnya Al-Bushiri itu nama daerahnya. Kalau Ustadz Mahrus mungkin Muhammad Mahrus Al-Wamili. Muhammad siapa? Kalau Ustadz apa? Ustadz Anas Salim Al-Wedani. Al-Bushiri itu bukan nama orang. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Hafid bin Hamad bin Abdullah bin Sonhaji Al-Bushiri Al-Misri. Jadi Bushiri itu salah satu desa di Mesir. Suatu ketika, di saat beliau sudah dewasa, menginjak usia senja di atas 40,
Beliau kan jadi sosok utama, ulama yang berpengaruh dan paling ahli membuat syair-syair. Beliau diuji oleh Allah sakit lumpuh, stroke selama setahun lebih. Di tengah-tengah stroke-nya beliau memohon berdoa kepada Allah. Kemudian beliau tiba-tiba muncul puncak keranduan yang begitu luar biasa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Beliau tidak bisa berjalan, makan saja susah karena menderita penyakit lumpuh atau stroke. Suatu malam hari beliau bermimpi ketemu dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketemu, wahai fulan, wahai Uman, kenapa badanmu kurus, lusuh, kering begitu? Wahai baginda Rasul, sungguh badanku sampai seperti ini karena diriku yang selalu merindukan. Itu Imam Al-Busiri. Akhirnya Rasulullah, coba kalau memang betul engkau mencintaiku, kalau memang betul engkau merindukanku, buatlah syair-syair tentang aku. Akhirnya Al-Busiri bangun dari tidurnya, setiap hari menulis sholawat burdah sebanyak 160 bait. Salah satu beberapa syair di situ berbunyi, amin tadakuri jironim bidi sanami mazajtada manjaro mim muqlatim bidami am habbatir rihumin tilqai kadimati wa awmatal. Terus famali ainaika in qulta kufahamata. Terus qul tastafiq ya hini ayah sabu sabbuan nal hubba munkatimun ma baina munsajimin min huwa muttarimi. Itu salah satu syairnya. Satu minggu kemudian setelah bermimpi dengan Rasulullah, mimpi ketemu lagi dengan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah tanyakan, wahai Al-Busiri, mana syair yang engkau buat? Kemudian Imam Al-Busiri membacakan bait-bait syair tadi itu. Bapak Ibu tahu artinya? Syair dalam kitab, dalam syair burdah, kalau kita hayati menangis. Bagaimana Imam Al-Busiri menggambarkan kerinduannya begitu mendalam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin tadakuri jid, apakah engkau teringat seseorang di daerah di Salam yang engkau cintai sehingga engkau tidak mau makan, sehingga engkau susah tidur, sehingga engkau tinggal tulang belulang? Apakah engkau teringat sebuah goncangan angin yang dahsyat di desa Kadimah? Saat itu terjadi tragedi angin topan, kira-kira begitu. Atau engkau teringat kilat cahaya yang membelah alam kegelapan di Gunung Idom? Apakah engkau sedang dimabuk cinta, wahai hambaku? Dalam syairnya begitu. Kemudian dijawab oleh Imam Al-Busiri dalam lanjutan syairnya, naam, iya, saya memang bermabuk cinta. Saya badan sampai sakit lumpuh seperti ini karena rasa kerinduanku kepada seseorang yang aku cintai. Ini bukan bahasa anak muda ya, saya sudah tua lewat gitu. Na'am sarotaifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridu ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, iya,
hatiku terasa tertusuk oleh kerinduan kepada seseorang yang seandainya engkau tunjukkan kepada siapa cintaku ini berlabuh, kepada siapa rinduku ini tertuju, maka engkau niscaya akan memaklumi. Lalu siapa Al-Busiri yang engkau maksud? Lalu Al-Busiri menjawab, Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wassaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Yang aku rindukan selama ini sampai aku lumpuh selama setahun lebih adalah Muhammad Sayyidul Kaunain, Muhammad pemimpin manusia dan jin, Muhammad pemimpin dunia akhirat. Nabiyunal amirun abarra fi qaulillah minhu wala na'ami. Nabi kita Muhammad An-Nahi, Al-Amirun Nahi, yang memerintahkan, yang menunjukkan umatnya menuju kebaikan, yang mencegah keburukan, kejahatan di muka bumi ini. Kita bisa tahu bainal haq wal batil karena Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Ayo ibu-ibu. Wal habib, dialah sang kekasih Allah, alladzi turja syafa'atuhu, yang malam ini oleh kita semuanya yang hadir mengharapkan syafaatnya. Tidak ada nabi dari zaman Nabi Adam sampai terus kecuali hanya Rasulullah Muhammad yang diberikan kartu lampu hijau untuk memberikan syafaatnya kepada umatnya. Itu Rasulullah. Setelah Imam Al-Busiri membacakan syairnya di hadapan Rasulullah dalam sebuah mimpi, fatabassama Rasulullah, Rasulullah tersenyum melihat Al-Busiri begitu cintanya kepada beliau. Wa masaha jasadahu, kemudian dalam mimpi itu Rasulullah mengusap jasadnya Al-Busiri. Fa'affafa fauron, kemudian ketika bangun saat itu juga Al-Busiri langsung sehat, bisa berdiri, bisa berjalan seperti kita. Apa faktornya? Apa modalnya? Karena begitu tingginya cintanya kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini kita bersolawat, malam ini kita mahalul qiyam. Itu adalah pengakuan. Kita mengaku bahwa kita umat Muhammad, kita mengaku bahwa kita cinta kepada Muhammad. Tapi cinta itu tidak cukup pengakuan. Betul apa betul? Cinta itu butuh pembuktian. Tidak cukup kita mengaku saya umat Rasulullah, tidak cukup, tapi harus kita buktikan. Maka peringatan Maulid Nabi ini harus kita jadikan kesempatan membuktikan setelah ini kita betul-betul sebagai umat Rasulullah yang layak mendapatkan syafaatnya. Apa buktinya? Buktinya mitnya sudah ngantuk. Buktinya kita harus meneladani, mentaati ajaran Rasulullah. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu pernah beliau berkata, innal muhibba, sesungguhnya orang yang mencintai, orang yang merindukan, limay yuhibbu, terhadap orang yang dia cintai, muti'un, selalu taat. Apa saja yang dia mau dia akan lakukan. Itu ciri orang yang betul-betul mencintai. Kalau hari ini, malam ini kita mengaku cinta kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka harus kita buktikan setelah ini kita berusaha
mengikuti, mengamalkan ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli alaihi. Rasulullah begitu luar biasa sehingga dalam sebuah syair sampai ada tadi di Mahalul Qiyam, anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nur. Anta samsun, engkau ya Muhammad ibarat matahari. Anta badrun, engkau ibarat bulan purnama. Anta nurun, engkaulah cahaya fauqa nuri, di atas cahaya. Kalau kita analogikan Rasulullah kayak lampu mercusuar ini. Kita ini kayak lilin yang basah, yang hidup kembang-kembang ini, kempas kempis. Rasulullah ibarat mercusuar, nurun fauqa nur. Cahaya Rasul lebih terang daripada cahaya mata. Maka ada sebuah lagu yang mengindahkan, yang menggambarkan keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu hafal nggak lagu ini? Biasanya Komarun gitu. Komarun, Komarun, siap-siap. Komarun sidnan nabi, Komarun.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa indahnya ketampanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, Rasulullah itu ketika berjalan semua hewan-hewan itu akan berhenti sebelum terinjak oleh Rasulullah. Rasulullah itu tidak pernah bermimpi bersetubuh sepanjang hidupnya. Lalat saja itu tidak berani nemplek, mencelok, menempel ke jasad Rasulullah. Keringat Rasulullah saja niku wangi seperti minyak misi. Lah keringet Pak Narto wangi, tapi apa merek lain. Bapak Ibu, malam ini kita korbankan tenaga kita, waktu kita, harta kita. Kita ingin membuktikan kepada Allah kecintaan kita kepada Rasulullah tidak ada seberapanya. Kecintaan kita kepada Rasulullah dibanding kecintaan Rasulullah kepada kita. Coba di dalam kitab Durratun Nasihin itu dijelaskan bagaimana peristiwa wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalimat apa yang Rasulullah ingat dari mulut yang mulianya. Sampai-sampai Allah sendiri itu menyuruh malaikat maut, ya malakal maut, ihbid ila habibi bi ahsani surah. Sekarang engkau turun ketemu dengan kekasihku bi ahsani surah, dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Wahai malaikat maut, warfiq bi qabdi ruhihi, kemudian cabutlah ruhnya itu dengan pelan-pelan. In adinta, jika beliau mengizini. In adinta, jika kamu diizinkan. Tapi walam fa'illam ya'dan laka farji, ketika engkau tidak diizinkan oleh kekasihku untuk dicabut nyawanya, kembalilah kepadaku. Rasulullah itu dicabut nyawanya, malaikat Israel itu suruh minta izin dulu, itu Rasulullah. Akhirnya malaikatul maut turun, datang ke rumah Rasulullah, mengetuk pintu rumah Rasulullah. Assalamualaikum ya ahla baitin nubuwah, assalamualaikum wahai keluarga Nabi. Kemudian dijawab dengan putrinya Sayyidah Fatimah, waalaikumsalam. Ditemui, cari siapa? Wahai fulan. Rasulullah, ya Abdullah, inna Rasulullah qad syaghala bi nafsih. Sekarang Rasulullah sedang sakit, belum bisa ditemui. Fatimah masuk. Kemudian malaikat ini karena perintah Allah, ya, ketok toki pintu. Assalamualaikum ya Rasulullah wa ya ahla baitin nubuwah. Rasulullah mulai dengar. Ya Fatimah, unduri man alal bab, lihat siapa di muka itu. Ada seorang laki-laki berbaju putih, wahai Rasulullah, berwajah tampan. Akhirnya satu kali lagi, assalamualaikum ya Rasulullah wa ya ahla baitin nubuwah. Ketika Rasulullah mendengar salam, ketukan pintu yang ketiga, wahai Fatimah, bukalah pintu, suruh masuk dia. Sebelum dia masuk, sini dulu Fatimah. Fatimah, at-tadrina man alal bab, kamu tahu siapa di muka pintu itu? Tidak tahu wahai Rasul. Ketahuilah wahai putriku ya Fatimah, huwa hadimul ladzat, dia utusan Allah yang akan memutus segala bentuk kesenangan di muka bumi ini. Wa qati'us syahwat, dia yang akan memutus semua rasa, semua nikmat yang ada di muka bumi ini. Melihat jawaban Rasulullah, Fatimah langsung terasa, wah ini malaikat maut. Akhirnya malaikat maut dipersilakan masuk. Rasulullah tanya, ya malakal maut, aina Jibril? Di mana Jibril? Kenapa ngoni sendiri? Ya, Jibril itu salah satu malaikat yang paling akrab dengan Rasulullah. Kalau begitu, panggillah Jibril. Jibril akhirnya dipanggil oleh malaikat Israel, dipanggil, kemudian
bertemu dan masuk di kamar mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tanya, "Ya malakal maut, ajita zairon am qabidun?" Apakah engkau datang di sini disuruh untuk hanya mengunjungiku atau mencabut nyawa? Akhirnya malaikat maut ini menjawab, "Ya Rasulullah, jitu zairon wa qabidun." Saya bersilaturahim ketemu dengan kamu dan sekaligus diperintahkan untuk menyambut nyawamu. Itu pun kalau engkau mengizinkan. Wahai Jibril, sebelum malaikat Israel menjalankan perintah Allah, basyirni mali indallahi minal karamah. Coba tanyakan kepada Allah, wahai Jibril, apa yang aku dapatkan nanti ketika aku menemui Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Jibril ke atas, turun lagi, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Habiballah, ubasyiruka, Allah telah memberikan kabar baik kepadamu wahai Muhammad, wahai kekasih Allah. Al-an, sekarang, bi anna abwabal jannati qad futihat, seluruh pintu-pintu surga sekarang semua terbuka. Wal malaikatu saffu sufufan, sekarang wahai Rasulullah, malaikat di langit berbaris, semua malaikat yang tadiruna li ruhika, menunggu ruhmu datang di atas sana." Akhirnya Rasulullah belum bisa tidur, Rasulullah belum bisa tenang. "Wahai Jibril, okelah aku selamat, tapi aku belum tenang wahai Jibril. Sekarang basyirni kaifa takunu ummati yaumal qiyamah." Berikan aku kabar dari Allah wahai Jibril, bagaimana orang-orang KKJW, bagaimana nasib orang-orang Jawa Lestari, bagaimana nasib semuanya yang hadir pada malam hari ini di yaumil kiamah nanti. Akhirnya Jibril pergi lagi, turun lagi, "Ya Habiballah, wahai kekasih Allah, ubasyiruka, saya akan memberikan berita baik kepadamu nanti di akhirat. Inni haramtul jannah," kata Allah, "saya mengharamkan surga ini kepada seluruh para nabi sebelum engkau masuk duluan." Terus bagaimana umatku? Wahai Rasulullah, Allah mengharamkan pintu surga dimasuki oleh umat-umat para nabi sebelum orang-orang yang hadir di kota Weda ini masuk dulu ke surga. Sebelum kita yang membaca sholawat, sebelum kita yang mencintai Rasulullah masuk ke dalam surga, umat nabi-nabi lain tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu fatoba qalbi. Kalau begitu silahkan jalankan, malaikat Israel silahkan jalankan perintah Allah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ketika jasad Rasulullah dicabut ruhnya oleh malaikat Israel, ketika jalannya sakaratul maut dari ujung kaki, maaf ya, pelan-pelan dicabut, ketika sampai sampai lutut lah, Rasulullah lihat Jibril di muka setara enak. "Wahai Jibril, kenapa engkau palingkan wajahmu? Wahai Jibril, selama ini engkau menemaniku, selama ini engkau setia mengawal aku, kenapa di saat akhir hayatku engkau tidak mampu menoleh melihat wajahku?" Akhirnya malaikat Jibril menjawab, "Wahai Rasul, siapa yang tega melihat kekasih Allah, melihat orang yang akan menyelamatkan umatnya di akhirat nanti sakaratul maut?" Malaikat Jibril tidak mampu melihat wajah mulia Rasulullah di saat sakaratul maut. Itu Rasulullah. Ketika sampai di pusar, Rasulullah sudah mulai rasa sakaratul maut itu sakit yang paling berat di dunia ini para jamaah. Ketika sampai di pusar, ada salah seorang sahabat Ali, Anas bin Malik ini mendengar ucapan yang keluar dari mulut mulia Rasulullah ketika nyawanya, ruhnya dicabut sampai pusar. Apa yang keluar dari mulut Rasulullah? "Usikum bis-sholah, usikum bis-sholah." Ingat sholat, ingat sholat.
Itu kalimat di akhir hayat Rasulullah. Terus dicabut sampai di kerongkongan Rasulullah. Kalimat terakhir yang didengar oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib 3 kali Rasulullah ucapkan, apa itu? Ummati, ummati, ummati. Di akhir hayat Rasulullah, ketika Rasulullah sakaratul maut, Rasulullah tidak ingat Fatimah, Rasulullah tidak ingat cucu tersayangnya Sayyidina Hasan wal Husain. Yang Rasulullah ingat adalah kita orang semuanya yang hadir dalam peringatan Maulid Nabi malam ini. Begitu besar cinta Rasulullah. Rasulullah tidak mungkin ridho kita disiksa di akhirat nanti ketika kita senang membaca sholawat, ketika kita begitu rindu kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Ingat apa pesan Rasulullah tadi ketika sampai besar, apa Bapak Ibu? Usikum bis. Kalau ingin kita diakui umat Rasulullah, buktikan cinta itu kepada Rasulullah. Buktikan kita umat-umat Rasulullah yang selalu menjaga sholat 5 waktu. Karena yang pertama kali ditanyakan di hadapan Allah nanti adalah sholatnya. Fa'idha soluhat soluha sa'iru amali. Ketika catatan sholat kita baik, ketika 5 waktu kita amalkan di awal waktu, ketika 5 waktu kita amalkan di masjid, soluha sa'iru amali, maka amalan-amalan yang lain dianggap baik oleh Allah. Wa idha fasadat, ketika catatan sholat kita rusak, ketika kita sering meninggalkan sholat, ketika kita sering melalaikan waktu sholat, fasada sa'iru amali, maka amalan yang baik pun akan menjadi rusak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau malam ini kita mengaku cinta Rasulullah, mulai besok jangan tinggalkan sholat. Bapak Ibu, nanti setelah kiamat Allah turunkan hujan selama 40 hari. Kemudian manusia akan tumbuh bak tanaman yang nopong wiji itu. Orang apa kalau mau tanam terong, cabai itu kan nanam benih tuh, kemudian langsung tukul tumbuh begitu. Nanti ibarat itu kita ditumbuhkan setelah kiamat, setelah turun hujan 40 hari, tanpa pakaian, tanpa busana, digiring di yaumil mahsyar. Di yaumil mahsyar niku tidak ada tempat atap, tidak ada pohon, dan semua umat manusia telanjang di hari itu. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, di hari itu ada umat manusia yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Namun ada beberapa pemandangan yang beda yang mengherankan para malaikat. Di sebuah sudut ada sekelompok ibu-ibu yang berbaju biru. Kemudian dia memancarkan cahaya di raut wajahnya. Malaikat penasaran, ibu-ibu dari mana? Masa ibu-ibu kata jiwi? Memancarkan wujuhuhum kal kawakib. Wajahnya seperti memancarkan cahaya seperti cahaya bintang-bintang di langit. Malaikat hampiri, wahai ibu-ibu, wahai hamba Allah, ma'amalukum fid dunya, apa yang engkau kerjakan di dunia sehingga sekarang engkau memancarkan cahaya seperti cahaya bintang? Apa jawab ibu kumpulan majelis taklim Nurul Jannah? Ya malaika, wahai malaika, dulu ketika di dunia, kunna idza sami'nal adzan, ketika kami dulu mendengar suara adzan dikumandangkan, kumna ila taharati wal wudu wala nastajiru bi ghairi. Ketika adzan dikumandangkan dulu ketika di dunia, aku segera bergerak untuk bersuci dan berwudu, dan aku tinggalkan semua kesibukan duniawi, sehingga Allah berikan cahaya seperti cahayanya bintang. Di sudut lain ada sekelompok bapak-bapak yang memancarkan cahaya di raut wajahnya yang luar biasa. Wujuhuhum kal qamar.
wajahnya memancarkan cahaya seperti cahaya bulan purnama. Lalu malaikat terjun menemui sekelompok bapak-bapak ini yang dipimpin oleh Ki Haji Nurholis, amin. Ada sekelompok orang yang dipimpin oleh Bapak Imam Masjid Agung Darussalam, amin. Malaikat penasaran, wahai orang-orang Weda, wahai para imam, wahai para penggerak Nahdiyin, kenapa ada cahaya dalam wajahmu seperti cahaya rembulan? Dia menjawab, wahai malaikat, nakunna natawaddau qoblal adzan. Kami dulu ketika di dunia, kami sudah berwudu ketika adzan belum dikumandangkan, sehingga Allah berikan cahaya yang memancar ke wajahku seperti cahayanya bulan. Luar biasa. Yang tak pernah yang tak pernah wudu, tidak pernah sholat, cahayanya gelap. Mudah-mudahan kita semuanya diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bagian belakang ada jamaah, ada sekelompok orang wujuhuhum kasyamsi, yang wajahnya menyinarkan cahaya kasyamsi, ibarat cahaya matahari, lebih terang. Akhirnya malaikat tanya, ma'amalukum fid dunya, wahai fulan, apa yang kamu amalkan di dunia sehingga di yaumil mahsyar sekarang engkau diberikan cahaya seperti cahayanya matahari? Awal jawab mereka, wahai malaikat, kunna nasma'un nida'a fil masjid. Ketika di dunia, ketika adzan dikumandangkan, aku sudah berada di dalam masjid. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini dijadikan orang-orang yang bisa menjalankan sholat 5 waktu dengan baik sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya yang hadir malam ini nanti di raut wajahnya memancarkan seperti cahayanya bulan, seperti cahayanya matahari, amin ya Rabbal. Maka sholat adalah amalan utama yang kita bawa kepada Allah Subhanahu. Yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita orang semua ini disibukkan dengan profesi kita. Yang dagang setiap hari dagang, yang di kantor, yang di birokrasi setiap hari disibukkan dengan urusan administrasi, yang guru disibukkan dengan mengajar, semuanya dengan segala kesibukan. Kita semuanya tidak bisa hidup kalau tidak punya uang. Uang itu penting sebagai sarana kita al-wusul sampai ke akhirat. Sekarang di Sofivi saja, tadi saya mampir ke Sofivi, itu kadang mau masuk yang di luar ya, bukan di ruang tunggu, mau masuk toilet saja ada kotaknya, tulisan 2.000 rupiah, 4.000 rupiah, apalagi di kota-kota besar. Mau masuk WC saja harus masukkan bayar 2.000 rupiah. Bagaimana Anda ingin gratis ketika Anda mendapatkan kunci surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada yang gratis. Haji butuh uang, betul. Sholat butuh uang karena butuh sajadah dan lain sebagainya. Tapi uang bukan tujuan. Dunia bukan tujuan. Uang, dunia, kerjaan, aset, semuanya sebagai wasilah untuk kita sampai mendapatkan ridho Allah Subhanahu. Nah, kalau ingin usaha kita lancar, barokah, membawa kita semakin bersyukur kepada Allah, usaha kita berkembang, kita semakin dekat dengan Allah, kuncinya ada 5 Bapak Ibu. Al-Faqih Abu Les As-Samarqandi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin beliau mengatakan, ini saya sampaikan karena kita semuanya, apalagi warga Jawa ini pekerja semuanya Bapak Ibu. Gini boten. Apa kata beliau? Man aroda ayyakuna kasbuhu thayyiban. Barang siapa yang ingin usahanya diberikan kelancaran oleh Allah, barang siapa yang hasil gajinya, honornya, labanya ingin berkah untuk keluarganya, untuk dirinya, untuk rekan dan tetangganya, fa alaihi ayyahfadhu khamsata asya.
maka ingat jaga 5 perkara kalau ingin usaha kita sukses dunia sampai akhirat. Apa kata beliau yang pertama? Ketika kita kerja di kantor, di rumah makan, dimanapun kita berada, kalau kita kerja itu jangan sampai Allah yu'akhiro, kata beliau, Allah yu'akhiro syai'an bin faraidillah li ajlil kasab. Ketika kita bekerja jangan sampai melalaikan perintah Allah Subhanahu. Kadang kita dengan kesibukan di kantor, kadang kita menghadapi pelayan yang ramai, rumah makan kita ramai. Insya Allah Pak Lukman tidak begitu. Pak Lukman orang-orang yang bersyukur, makanya outletnya ini tambahkan begitu, orang-orang yang bersyukur. Kalau hasil usaha kita ingin berkah, membawa kebaikan dalam keluarga, ketika panggilan adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung tinggalkan, ganti karyawan, bosnya sholat dulu. Kalau ingin berkah, ibu, kalau bapak itu masih sibuk, besok panggilan adzan sholat duhur, tegur bu, samen sholat apa? Ben barokah, ben lancar, gini boten. Ibu ingin ngoten, lak wayahe adzan sholat asar kok cik masa, bu tinggal no disik, tinggal no disik, saling mengingatkan. Jangan sampai kita disibukkan dunia menyebabkan kita melalaikan perintah Allah Subhanahu. Yang kedua kata beliau, ketika kita berdagang, berusaha, bekerja, berdagang dan seterusnya, Allah yu'ti ahadan min khalqillah li ajlil kasab. Jangan sampai kita, dagangan kita, usaha kita menyakiti hati orang lain. Bagaimana caranya? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Apa ibu yang lebih tahu? Yang ketiga, kalau ingin usahanya kita lancar, barokah, membawa manfaat kebaikan untuk keluarga, ayak sudah bikasbi istighfafan li nafsi wali iyali, niatkan untuk menjalankan perintah agama, mencukupi keluarga, menyekolahkan, memondokkan anak kita. Wala yaksuda bihil jam'a wal kathroh, jangan niatkan kita menumpuk harta. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, berapa sih aset kita di dunia ini? Berapa? Ada yang punya kekayaan 1 triliun wonten? Wonten wonten nggih? Kecil. Kekayaan kita itu tidak seberapa, itu pun titipan dari Allah, bukan milik kita. Apa yang kita banggakan? Semua yang kita miliki, mobil kita, rumah kita, usaha kita, aset kita, titipan. Ingat Allah ngendika di dalam Al-Quran, wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatan mimma ta'udun. 1 hari di akhirat nanti Bapak Ibu itu sama nilainya dengan 1000 tahun di akhirat, di dunia. Wa inna yawman inda rabbik, 1 hari di akhirat, 1 hari di padang mahsyar, lamanya sama dengan 1000 tahun kita di dunia. Bayangkan. Makanya ada sahabat Abdullah bin Amr bin As memberikan nasihat, dan ini patut kita jadikan bahan refleksi pada malam hari ini. Apa kata beliau? Ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Wahai warga Weda, wahai jamaah KKJW, wahai pengusaha Sulawesi, Buton, Jawa yang ada di kota Weda di sini. Ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Bekerjalah kamu dengan penuh semangat seolah-olah engkau hidup selamanya. Tapi ingat, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ingatlah bahwa dan beramanlah untuk akhiratmu, kerjakan perintah-perintah Allah, ka'annaka tamutu ghadan, seolah-olah engkau besok akan menemui ajal. Bapak Ibu, ini konsep keseimbangan yang diajarkan dalam Islam. Dalam satu sisi kita suruh semangat untuk mencari dunia untuk akhirat, kita suruh semangat untuk bekerja, berusaha, tapi dalam satu sisi ingat, hidup di dunia itu hanya sementara.
besok kita akan mudah-mudahan kita nanti ayat-ayat kita husnul khatimah. Wa alla yajhada nafsahu fil kasbi jiddan. Jangan sampai waktu kita pagi, siang, sore, malam kita hanya untuk kerja, hanya untuk dunia tidak akan membawa keberkahan. Dan yang terakhir kata Al-Faqih Abu Les As-Samarqandi, kalau ingin usaha kita, kalau ingin harta kita berkah, lancar, kata beliau, wa alla yara rizqahu minal kasab. Jangan sampai kita punya keyakinan, punya anggapan bahwa apa yang kita punya itu karena hasil kerja kita. Ini penting Bapak Ibu. Kita kadang merasa punya ini, punya itu karena memang hasil kerja keras kita, sehingga sombong dan seterusnya. Allah ya rizqahu minal kasab. Jangan sampai kita punya pikiran bahwa semua yang kita miliki hasil kerja keras kita. Tapi lihatlah wa yaror rizqa minallahi ta'ala. Lihatlah bahwa rizki, harta, jabatan yang kita miliki semuanya minallah, dari Allah subhanahu. Wal kasbu sababan. Profesi kita sebagai pedagang, sebagai pejabat, sebagai guru, sebagai dosen, itu hanya sebab Allah menurunkan rezekinya kepada kita. Ingat, satu, jangan lupa perintah Allah. Yang kedua, jangan menyakiti orang lain. Yang ketiga, niatkan untuk menjalankan kewajiban memberikan nafkah untuk ibadah anak dan istri kita. Yang keempat, jangan terus waktu yang ada digunakan untuk dunia, tapi sisihkan untuk akhirat. Dan yang kelima, yakinlah bahwa rizki semuanya itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi di malam hari ini kita bisa memahami hakikat yang harus kita ambil pelajaran dari peringatan Maulid Nabi, baik dari kisah-kisah Rasulullah, kisah keteladanan Rasulullah, sehingga kita menjadi umat-umatnya yang telah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang hadir pada malam hari ini selalu sehat walafiat, lancar rizkinya, barokah hartanya, anak istrinya soleh dan solehah, dan kita nanti akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Al-Fatihah. Wal afu minkum wallahul musta'an wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.